Kalau tidak adanya perantara ya, yang kita bahas pertama tidak adanya perantara itu yang pertama kita menghindari biaya komisi. Apakah kalau misal kita membeli tanpa perantara, kita mulainya harus bagaimana? Yang dia tuh brokernya broker bodong. Apabila dia nggak bisa menunjukkan ya jelas udah jelas tuh itu Broker bodong ya? broker bodong itu yang ada, ya kan? Hai everybody, balik lagi di Propstock Bully Trip Trading Mode dengan aku Ara dan aku Fafa. Hari ini kita membahas apa nih, Pak? Oke, di episode kedua ini kita akan bahas tentang bagaimana sih mau membeli properti pakai perantara atau tanpa perantara. Bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya, dan bagaimana sih keuntungan atau kekurangan ketika kita pakai perantara atau tidak pakai perantara. Wah, topiknya menarik ya, soalnya itu banyak banget orang-orang tuh yang bingung nih. Kalau kita mau beli rumah atau aset-aset properti yang lain itu enaknya itu pakai perantara atau nggak pakai perantara ya. Kalau kita nggak pakai perantara itu lebih hemat atau cenderung buang waktu. Karena kan beli properti itu kan nggak mudah ya everybody. Kita harus cek dan segala macam, harus kita punya pengetahuan yang banyak soal propertinya. Nah, kali ini mungkin Papa punya narasumber nggak yang bisa bantu everybody semua buat topik kali ini? Ada banget Ara, jadi kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang memang berkecimpung di dunia ini. Jadi kita akan tahu nih perbandingannya, bagusan pakai perantara atau tidak. Langsung aja kali ya. Langsung aja buat panggilin. Narasumber kita kali ini ada Kak Arif Budiman. Silahkan Kak Arif Budiman. Wah, oke. Kita ucapin selamat datang ya buat Kak Arif Budiman. Halo Kak. Duh. Oke, buat Kak Arif mungkin bisa perkenalan dulu kali ya Kak. Perkenalan dulu buat teman-teman IT Body, mungkin namanya siapa, kesibukannya apa kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Budiman. Oke. Oh, kesibukan ya nyibuk-nyibukin diri aja deh. Apa tuh Entah mau yang ngapain. diri itu apa Kak Arif? Yang penting nggak diem di rumah. Oke. Jadi IT Body kali ini Yang jelas kita bekerja juga lah. Oh, bekerja juga. Jadi buat IT Body ini buat Kak Arif Budiman bisa panggilnya Kak Arif ya mungkin ya? Nggak apa-apa. Nah, buat Kak Arif ini dia punya pengalaman nih, beliau punya pengalaman untuk bisa kasih perspektif sama nih kalau beli properti itu enaknya tuh pakai perantara atau nggak pakai perantara ya gitu. Tapi sebelum ke situ Ara, kita perlu tahu nih bagaimana sih menyebut di masyarakat itu perantara itu biasanya disebut apa? Kan kita tahu ada makelar, ada broker. Lebih spesifiknya bagaimana perbedaannya? Oke, kalau untuk perbedaannya banyak. Kalau masyarakat umumnya itu kan pada kayak perantara itu kan disebutnya kayak makelarnya nih si perantara. Tapi kalau si makelar ini kan dia nggak apa ya, dia nggak terikat dengan suatu badan hukum, dia hanya sebagai perorangan saja gitu loh. Pribadi gitu ya, Pribadi Kak? ya kan. Oke. Kayak contoh saya mau beli apa ya, mau beli tanah misalkan, bingung nih mau beli tanah di mana, sama kira-kira ini sesuai nggak dengan yang saya mau gitu kan. Akhirnya saya minta tolong orang yang dia punya kenal dengan orang yang menjual tanah tersebut gitu. Nah mungkin itulah makelar gitu kan, dia perorangan saja. Sedangkan kalau broker dia terikat dengan suatu badan hukum gitu kan, dan juga dia perusahaan, pun broker tuh punya SOP mereka sendiri gitu. Oke, berarti ada alurnya ya Kak ya, tidak Betul. berjalan sendiri gitu. Ya. Oke. Nah itu everybody buat perbedaan antara makelar sama broker, tambah pengetahuan lagi ya kita seputar itu. Nah gimana nih kalau kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya Kak? Boleh, teman-teman everybody nggak sabar buat tahu gimana sih tentang perantara beli properti. Tapi sebelum masuk ke perantara-perantara gitu, aku mau tanya nih, Kak Arif, kenapa ya? Apa alasannya kenapa sih topik jual beli atau sewa properti yang nggak pakai agen gitu? Dia mau cari sendiri itu lebih menarik untuk dibahas gitu. Kira-kira kenapa ya? Oke. Satu, ini memang menarik, bukan menarik, ya menarik untuk dibahas juga karena masa terkait properti, Iya. sewa dan jual itu, jual beli itu kan, itu kompleks loh masalahnya. Ya kan? Kompleks, dia nggak sesimpel jual laku bayar sudah, itu enggak. Jadi apa ya, adanya kita misalkan dengan perantara itu
ada plus minusnya juga sih. Terutama kayak yang jelas kita kalau tidak adanya perantara ya, yang kita bahas pertama tidak adanya perantara itu yang pertama kita menghindari biaya komisi. Iya. Jelas itu pasti ya kan. Kadang juga orang-orang ada berpikir kritisnya, ah kalau pakai perantara jelas kita bakal memberikan komisi dong untuk mereka gitu kan. Dan bukan nominal yang kecil tuh kalau untuk pakai perantara. Terus juga eh sekarang juga kan banyak nih platform-platform buat apa ya jual beli itu kayak ada OLX juga tuh ada ya platform-platform jual beli itu ada juga. Terus kalau tanpa adanya itu kalau yang tanpa ya Iya, tanpa. tanpa kalau dengan bantuan perantara kita bisa paham gitu loh ada Mungkin kayak legalitasnya Kalau gimana gitu legalitasnya ya. gimana juga ada, terus juga kita ada pemahaman lebih tentang jual beli itu ada hukumnya tuh gimana loh, ada akta jual beli itu kan ada akad dan lain-lain tuh ada tuh, nggak bisa sembarangan yang kayak saya tadi bilang tadi jual beli laku sudah dibayar gitu, nggak sesimpel itu. Oh, nggak sesimpel itu ya pribadi ya kalau untuk properti sendiri. Iya. Jadi memang ada SOP-nya. Iya. Kak, ya. Terus kemudian ngomong-ngomong soal komisi nih, tadi Kak Arif nyebutin komisi. Kira-kira berapa sih kalau misal memberikan komisi kepada makelar ataupun broker gitu? Persentasenya berapa persen? eh yang jelas kalau tanpa broker atau perantara ataupun makelar kalau yang disebutkan masyarakat umumnya ya, eh itu jelas bakal hemat biaya. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, dia bakal menghemat biaya apa yang dikeluarkan gitu kan. Terutama range-nya rata-rata kalau untuk komisi itu 2 sampai 5%. Anggaplah kita anggap begini. Misalkan mau beli tanah seharga 100 juta. Misalkan beli tanah seharga 100 juta. Kita kita ngasih komisi dari 2 sampai 5%, kita ambil yang paling besar 5%. Iya. Oke, dari 100 juta kita perlu ngasih komisi 5% dari harga tadi, otomatis kan wah 100 juta 5%. Berarti kita sudah harus mengeluarkan biaya lagi sebesar 5 juta untuk si perantara tersebut gitu kan. Terus juga eh, keuntungannya si pemilik kalau tanpa perantara si pemilik itu bisa punya kendali penuh dengan penjualannya gitu. Ah, kalau dengan perantara ya semua lewat perantara gitu, Ya, karena nggak pasti bisa ada mengendalikan. biayanya ya. Ya. Semua biaya. Jadi gitu everybody. Jadi kalau everybody itu mau beli propertinya dengan perantara, jadi everybody itu harus siap untuk bayar semua Biaya fasilitas yang perantara. dikasih sama perantaranya dari komisi dan lain-lain ya, Iya, Kak betul. Adip. Gitu. Dan aku juga pernah dengar memang kalau untuk komisi itu besar banget ya kalau untuk properti itu Iya, bisa sampai betul. 5%. Jadi bayangin aja everybody kalau misal kita punya harga tanah atau rumah itu tuh di harga mungkin ratusan juta, di atas 100 juta atau bahkan miliar, udah berapa puluh atau ratusan juta yang untuk komisi aja ya. Iya, betul. Jadi itu tuh mahal banget mungkin di situ, tapi keuntungannya mungkin bisa lebih cepat. Cepat, betul. Ya, mungkin kayak aku mungkin ya Ara ya kan, jadi kan nggak tahu nih bagaimana nih mau cari tanah supaya tidak dibohongin oleh pemiliknya, Iya. atau mungkin dibilangnya serapannya udah aman atau apa. Itu kan pasti butuh nih kalau misal mau cepat gitu, butuh perantaranya gitu kan. Jadi tipsnya tuh bagaimana Kak? Apakah kalau misal kita membeli tanpa perantara, kita mulainya harus bagaimana? Harus memulainya dari mana? Kalau tanpa perantara, Betul. kalau yang pada umumnya kan orang-orang ya seperti tadi jual di platform tuh atau menjual langsung menawarkan, tapi kan kita ada kurang pemahaman tentang pemasarannya. Kita kurang pemahaman tentang pemasarannya, kita juga kurang pemahaman tentang hukum-hukum yang berlaku. Eh, terus juga dari tadi apa sih? Kok aku malah lupa dengan pertanyaan ya? Mungkin bisa diulang Bagaimana lagi, tipsnya untuk mencari rumah? Jadi tips awalnya kita mau gimana? Mau cari properti tapi tanpa perantara. itu tuh kita harus gimana Pak? Tahap Udah awalnya mau bagaimana? lihat searching dulu di internet dulu, terus kita datengin satu-satu apa ada tips-tips yang lain kan? Kalau tips yang lain
mungkin ya dengan perantara tadi itu ya, ini kan dengan perantara tadi itu juga kita tinggal nyari si maklar ataupun perantara ataupun brokernya itu nanti mereka yang mencarikan. Jadi mereka tuh udah mengerti lah ya kan, hukum-hukumnya gimana, terus juga mereka juga bakal ngecek validitas surat-surat ya kan. Terus juga ada surat-surat yang itu kan ada banyak tuh, ada sertifikat hak milik ya kan. Terus juga ada IMB-nya itu kan. Itu ada juga semua, nanti juga dari mereka juga bakal menghubungi notaris langsung untuk memastikan ini bener nggak nih ini kan surat-surat ini nih. Itu pokoknya ya gampangnya kita tinggal terima beres gitu loh. Oh, itu kalau everybody mau pakai perantara ya. Jadi kalau dengan perantara itu semua itu mungkin lebih gampang ya Mas Iya, Arif betul. ya. Lebih gampang karena semuanya itu pasti diurus. Jadi kalau pembeli itu tinggal datang aja, survei cocok enggak dengan harga seperti itu ya Mas Arif. Iya, ya. betul. Nanti jadi kalau dari perantara itu pasti awalnya itu udah pasti ini dokumennya ada enggak, sertifikatnya ada enggak, terus perusahaan yang jual rumah itu tuh valid atau enggak, itu pasti dari perantara udah bantu banget Iya. Tapi pernah ada nggak Kak, kalau misalnya itu kan kita mau yang simpel-simpel aja, jadi kita lah cari broker, tapi ada nggak sih kasus di Indonesia ini atau di lokal-lokal Jogja aja yang dia tuh brokernya broker bodong? Pernah nemuin kasus itu? Ada ya? itu pernah kejadian. Jadi wah, bertindak seolah-olah ini udah broker terkenal nih. Ya, bertindak broker terkenal, dia biasa ngurusin gini dengan kata-kata manisnya gitu kan. Dia ternyata si broker ini dia tuh nggak terikat dengan siapapun. Dia nggak terikat dengan siapapun. Apa ya? Jadi kayak penipuan mengatasnamakan sebuah perusahaan yang menaungi dia. Itu parah banget tuh ya kan? Dan itu nominalnya nggak kecil loh, nominalnya hampir menyentuh angka 1 miliar untuk pembelian sebuah tanah, dan itu kerugiannya luar biasa tuh. Berarti untuk menghindari kasus ini nih Kak, supaya kita nggak kena broker bodong, gimana caranya Kak? Bedain broker bodongnya dengan broker yang asli gitu, atau kita perlu nggak sih nanyain brokernya emang identitasnya dari mana kayak gitu? Jelas kita menanyakan tentang identitas gitu kan. Hal paling simpelnya itu kan kita nanya apa ya, surat kayak entah surat tugas ataupun surat perusahaan, dan juga ada namanya surat kerja. Itu kan pasti ada tuh tiap perusahaan untuk tiap karyawannya itu kan. Apabila dia nggak bisa menunjukkan ya jelas udah jelas tuh itu broker bodong itu yang ada ya kan. Terus juga kadang juga masih ada bisa nipu-nipu surat loh gitu kan. Nipu surat, ini saya punya surat kerjanya kok dari sini ya, surat tugasnya dari perusahaan ini nih. Itu juga kadang iya namanya penipu, kadang apa ya, akal bulusnya banyak tuh, akal bulusnya banyak si penipu-penipu gitu. Berarti everybody harus memperhatikan itu. Kalau bisa dicek langsung ke perusahaan. Iya, Jadi cross check. benar ini. Cek nggak cuma sekali deh Timnya, gitu. iya benar. Dibolak-balik dicek. Jangan apakah cuma karena dia benar. punya surat tugas, surat kerja ini, percaya ini Langsung broker gas aja. terpercaya nih, enggak. Dan Nggak itu melulu begitu. bisa juga karena kan sekarang kan kalau properti itu kan dia udah ke online ya, Iya. ada websitenya dan segala macam. Everybody bisa juga cek di website. Kalau misalnya dia ngaku dari mungkin agen besar mana, bisa dicek di websitenya tuh biasanya ada nanti agen-agennya, foto-fotonya itu tuh ada di sana. Jadi everybody bisa langsung cek ke sana atau enggak mintain kartu namanya juga bisa. Malah Iya, ada betul. susah, pasti Hal kita paling kasih simpel dari nama. kartu nama dulu. Betul, dan bisa langsung kita cek-cek. Jadi jangan langsung percaya dan melakukan transaksi sampai kena tipu tadi yang Iya. sama agen bodoh. Tadi sampai 1 miliar. Hampir 1 miliar kena hilang ya. Kalau udah kena begitu kan, ibarat kata uang nggak bisa kembali tuh, kecuali sampai naik kasus ke Pengadilan. pengadilan. Mungkin bisa uang tuh kembali gitu kan, tapi kan prosesnya nggak sebentar dan bakal makan waktu yang lama tuh. Iya, belum nanti kepotong biaya ini yang Iya. balik tidak utuh. Ya, Jadi semuanya harus hati-hati ya everybody ya, mau pakai perantara atau nggak pakai perantara, semuanya harus diperhatikan. perhatikan. Makanya kita harus ngerti sistem hukumnya dan apa ya, kalau tanpa perantara simpel lagi nih, minta bantuan notaris. Itu paling simpel. Paling simpelnya itu minta bantuan si notaris, karena notaris itu mereka lebih
paham tentang pengurusan sertifikat hak milik ya kan, terus juga memvaliditas si surat-surat itu kan. Jadi mereka ya kalau memang tanpa perantara seenggaknya minta bantuan notaris gitu loh. Berarti notaris juga punya peran penting ya? Ada peran penting ketika dong, mau itu pasti. memilih properti gitu ya? Iya. Oke, berarti diusahakan untuk menghubungi notaris dulu. Jadi jangan langsung menghubungi perantara, terus kemudian kita tertipu, kita mau klaim untuk balik uangnya pun akan susah kalau tanpa notaris itu, teman-teman. Berarti ini pokoknya topiknya itu menarik banget ya, soalnya Iya. soal notaris nih. Pokoknya sebenarnya harus pick nih, notaris itu harus jadi hal yang penting buat transaksi jual beli propertinya. Betul. Tapi tantangan terbesar sama resikonya sendiri kalau kita mau beli tanpa agen itu apa ya Mas kira-kira berarti? Kurang pengetahuan proses hukum yang berlaku. Kurang pengetahuan proses hukum yang berlaku ya. Iya benar, karena emang kalau Terus juga pemilihan- kurangnya pengetahuan tentang dunia pemasaran. Itu tuh tantangannya. Berarti itu tantangannya ya Mas ya. Jadi mungkin kalau resiko yang bisa didapat misal beli propertinya itu tanpa perantara, kira-kira apa Mas resikonya mungkin? Hal terburuk apa kalau kita tetap nekat mau beli properti tanpa perantara, tanpa agen misal, atau tanpa maklar, atau tanpa broker, atau istilah apa untuk perantara-perantara itu? Satu, keamanan transaksi. Itu jelas tuh, keamanan transaksi. Kedua yang tadi kita bilang itu kurangnya pengetahuan tentang hukum dan juga tentang marketingnya. Ketiga, apa ya? Ketiga tuh kita harus nemuin langsung si calon pembeli ataupun penyewa. Ini serius apa enggak nih ini orang? Ada juga kan banyak tuh orang-orang kadang cuma iseng doang karena ngelihat iklan, wah dijual atau disewakan gudang, tanah atau bangunan dan tercantum nomor telepon nih. Iya. Kadang kan ada aja tuh orang iseng ini kan, telepon lah ini gitu. Cuma iseng doang tuh. Terus apa ya? Yang paling jelas ini waktu. Kalau tanpa perantara, otomatis si penyedia tanpa perantara si penjual katakanlah, otomatis dia harus mengorbankan banyak waktunya dong. Ngurus semua dokumen-dokumen ya kan. Terutama di situ tuh waktu. Salah satu tantangan banyak ya kan. Toh juga kan waktu kita selama 24 jam taruhlah itu nggak melulu harus ngurusin si jualan kita ini. Kadang kan kita punya ada urusan yang lainnya gitu kan. Jadi mau nggak mau waktuku yang harusnya untuk ngerjain ini sekitar 4 sampai 5 jam karena mengurus si bangunan ini yang mau tak jual kepotong bisa sampai 2-3 jam. Otomatis kan sisa kerjaan kita yang harus bisa kerjakan cuma tinggal 2 jam. Itu nggak bakal efektif tuh jadinya. Jadi kurang efektif ya Iya. untuk waktu. Apalagi kalau misal si buyernya itu nekat beli tanpa perantaranya itu awam banget sama properti. Iya, betul. Udah asal pick udah gak aman, udah rawan ketipu, udah waktunya habis banyak. Itu yang perlu di-highlight dari penjelasannya Kak Arif tadi ya. Hai everybody. Berarti Kak Ara nggak selamanya memilih perantara itu juga buruk kan? Berarti perantara Iya itu bisa mempersingkat waktu Iya, juga. bisa mempersingkat waktu, mempermudah urusannya juga, itu kan dalam dunia properti ya, itu kan. Itu pasti ada. Ya, semua pasti ada plus dan minus. Iya, apalagi mungkin kaum milenials dan Gen Z yang memang punya kesibukan masing-masing, tapi kalau punya properti yang lain itu kan butuh banget nih broker terpercaya gitu supaya lebih simple dan lebih selesai cepat gitu. Tapi Tarif boleh dong diinfo, ada nggak cerita menarik tentang broker itu sendiri gitu? Kenapa harus disebut broker atau ada nggak sih cerita yang Kak Arif alamin tapi itu tuh menarik tentang broker? Cerita menarik tentang broker. Sebentar, tak ingat-ingat ya karena udah banyak banget pengalaman, kisah-kisahnya jadi agak bingung juga nih mau nyeritainnya yang mana nih. Mau yang mana ya? Lebih banyak sering ketemu pembeli dan penjual itu tidak ketemu cocoknya gitu kan. Karena kita sebagai perantara kan tahu ini harga tertinggi, harga terendah itu kan. Itu harus tahu juga tuh. Nggak asal wah harga segini, aku tambahin lah ujungnya segini itu kan nggak gitu. Kadang nggak ketemunya di situ. Kita menyampaikan namanya kita perantara, kita menyampaikan dari si calon pembeli atau penyewa ini ke si penjual ya kan, harus kita sampaikan itu nggak kadang ketemu nggak cocoknya banyak sih ketemu kayak gitu. Berarti ya
kisahnya banyak ya. Ya banyak Perantara banget, di utara. banyak banget. Oke, karena memang jadi perantara itu kayak memang bener-bener di tengah ya kak. Gitu. Iya, itu challenging banget. Challenging karena gini everybody kalau jadi perantara itu dia juga harus bisa kasih yang terbaik buat buyer, tapi dia juga harus bisa kasih keuntungan buat yang buat penjualnya. Jadi buat naruh harga itu harus balance. Buyer seneng, yang jual seneng. Ya, Gitu. betul. Penengahnya. Penengahnya ya intinya semua dari ketiga pihak ini, si penjual, penengah dan pembeli itu ya apa ya? Must be happy lah. Iya, harus happy. Iya. Jadi nggak semerta-merta kalau perantaranya tahu bisa harganya lebih rendah daripada itu terus dikasih ke buyer, tapi nanti yang kasih propertinya nggak apa ya, nggak ngerasa cocok, itu juga itu kurang ya. Everybody buat transaksi di properti itu pokoknya harus win-win solution, Iya, betul. Harus berimbang. harus berimbang. Ya, mungkin dari Kak Fafa mau apa nih, pertanyaan apa lagi nih? Kira-kira apa ya? Atau mungkin boleh dong diceritain pengalamannya seberapa lama gitu. Terus kemudian pernah nggak beli properti sendiri tapi tanpa perantara? Terus kemudian selama menjadi broker itu berapa lama, atau sekarang posisinya masih menjadi broker? Kalau sekarang udah enggak ya, Oke. udah tidak menjalani kehidupan itu Menjadi udah kehidupan perantara. yang lama gitu kan. Oke. Tapi sekarang lebih menjalani kehidupan pribadi apa adanya aja. Tapi kalau tadi ada pertanyaan apa yang Pengalaman, beli rumah sendiri tanpa perantara. Beli rumah sendiri tanpa perantara ya nggak pakai perantara memang dulu gitu kan, karena satu apa ya, aku tipikal pelit dalam tanda kutip. Pelit dalam tanda kutip tuh Oke. ya kan. Satu, Nggak mau ngasih komisi kalau ya? perantara otomatis kan aku butuh perantara, si perantara juga kan dapatnya double nih. Dari Iya. si penjual dia dapat, dari si pembeli otomatis dapat juga dong ya kan. Nah, tipikalku kan ya budgetku pas-pasan. Oke. Budget pas-pasan nih ya kan. Ya udah akhirnya nekat tanpa pengetahuan apapun ya kan, tanpa pengetahuan hukum ya kan, ngevaliditas sulit banget ngomongnya, Ya, ngevalidasi surat-surat ini gimana itu nggak banyak tahu ya. Akhirnya nekat, yaudah cari perumahan nih, ini kira-kira berapa bla 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 bla. Ya memang satu, aku bisa ketemu langsung si penjualnya itu, bisa langsung ketemu si marketingnya, bisa langsung ketemu marketingnya, bisa obrol banyak, jadi tahu nih ini gimana dan harganya sih berapa, itu kita dapat keuntungan apa bla 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 bla, banyak banget gitu kan. Sedangkan dapat cerita juga dari teman dia pakai perantara itu kan, dia pakai perantara ya simple, dia udah terima beres gitu kan. Dia simple banget terima beres, jadi cuma ngubungin si makelar, broker dan sebagainya lah kita sebut. Dia udah cuma tinggal duduk di rumah, dia dapat kabar ini surat kepemilikan bangunannya ya kan, ini surat yang udah valid secara hukum sah gitu kan. Udah, jadi cuma tinggal bayar jasa nih sekian gitu. Udah. wah, simpel banget ya kalau ada perantaranya. Iya. Karena dulu belum paham juga dengan sistem perantara gini, belum paham gitu. Itu sih. Oke, tadi kan sempat mention soal keamanan juga kan untuk hukum. Nah, gimana sih Kak Arif buat bagaimana cara memastikan keamanan hukum kalau kita lagi transaksi tanpa agen propertinya? Kalau ini sempat saya alamin, itu saya melibatkan notaris. Oh, yang tadi Ya, kita harus melibatkan notaris. Walaupun kita perorangan tanpa menggunakan perantara, kita libatkan notaris. Itu dalam pembuatan akte jual beli itu harus kita libatkan notaris, karena mereka yang udah nanti mengurusnya aksi akte jual beli itu. Terus nanti juga si notaris ini bakal mastiin keabsahan si surat-surat dan dokumen-dokumennya itu. Berarti itu memang notaris itu penting banget ya. Iya pasti itu, walaupun kita perorangan, jadi maksudnya jangan bener-bener Anda itu seorang diri gitu, harus melibatkan sebuah badan hukum, itu harus dilibatkan, karena tanah itu apa ya, sering kan kita dengar ada sengketa tanah ya kan, terus juga ada geser patok dengan sengaja, itu sering ya kan, karena urusan tanah ini bukan urusan yang simple, justru urusan yang rumit itu soal tanah itu.
Jadi memang harus dipersiapkan Iya. matang ya Kak. Oke, terus selanjutnya penggunaan marketplace mungkin kan sekarang itu banyak penggunaan marketplace yang memang mencantumkan penjualan tapi melalui marketplace itu tuh bisa disebut sebagai perantara atau memang membeli tanpa perantara. Kalau menggunakan marketplace, kalau menurutku pribadi sih kayak itu bukan bukan menggunakan perantara ya, tapi kan namanya marketplace dia tuh cuma sebagai media promosi, media iklan, ya dan itunya apa ya? Intinya dia cuma sebagai media pemasaran kita gitu menggunakan marketplace. Ya jelas namanya kan marketplace ya kan, tempat memasarkan gitu. Eh, Kalau banyaknya sekarang ya ambil yang paling umum deh, apa namanya? OLX. OLX kan apa-apa ada tuh ya, ya Iya. rumah, kendaraan dan lain-lain lah sebagainya. Iseng kita cari ada semua tuh OLX. Terus juga kalau nggak salah pernah ada namanya, bukan pernah ada ya, ada namanya Rumah 123. Oh Ya, iya, itu ada bisa tuh. cari di sana Ya, ya bisa Kak. cari di sana juga. Dia banyaklah menampilkan properti-properti. Ya, Ya. rumah, ada ruko pernah kulihat juga. Terus juga ada yang pernah ngejual kamar apartemen tuh ada tuh semua di situ. Ya, berarti sebenarnya simpel ya kalau mau tidak menggunakan broker tapi mau cari sendiri itu mungkin bisa pakai marketplace karena kalau pakai marketplace pasti ada asuransi dari marketplace-nya. Betul. Ya, Nah, jadi terus sebenarnya simpel itu berarti. terus juga kalau menggunakan marketplace, terutama misalkan kita sebagai penjual menggunakan marketplace, sering banget aku nemuin kayak gini. Dia namanya marketplace itu kan dia ketika kita menjual barang itu namanya pasti kita menampilkan sebuah foto, ya kan? Itu sering banget tuh, fotonya burem. Lah, apa yang mau kita lihat nih kalau fotonya burem ngeblur? Ya minimal yang diupload tuh fotonya SD lah gitu loh. Jadi kan bisa kelihatan nih. Oh, rumah ini misalkan rumahnya warnanya putih. Diupload fotonya burem, rumahnya jadi warna kusam kan gak enak gitu kan. Itu udah salah satu poin bakal mengurangi minat si pembeli loh. Ada juga cuma dia posting foto rumah oke gambarnya jelas, tapi tanpa keterangan cuma ngasih nomor HP. Lah ini mau ngapain nih? Dia cuma mau pamer rumah apa gimana gitu kan. Makanya setidak-tidaknya lengkapi informasi penjualan gitu loh. Ada spesifikasi rumahnya seperti apa, luas bangunan, luas tanah itu kan. Terus lokasi dan juga apa ya, aksesnya itu mudah atau tidak gitu. Itu apa ya, salah satu buat menarik minat calon pembeli. Oh, ini Itu berarti kita juga udah bahas strategi pemasaran juga iya ya. dong, ya kan. Jadi walaupun seawam-awamnya kita tanpa perantara, walaupun kita cuma menggunakan platform marketplace itu setidaknya kita paham loh yang begitu. Itu dasarnya dulu lah, gitu kita paham itu. Jadi bagi para penjual nih kalau nyantumin di marketplace jangan lupa yang detail supaya Iya, bagi detail kita banget yang tuh. awam tuh bisa langsung gitu. Jadi teman-teman IT Body mungkin bisa perhatiin juga nih kalau mau beli properti mungkin lewat website yang disebutin Kak tadi kayak rumah 123 Iya, rumah atau 123 marketplace yang ada. lain itu bisa cek dari fotonya jelas atau enggak, judulnya. Terus kan biasanya kan ada keterangan kayak road jalannya bisa akses berapa mobil, ada fasilitas apa aja itu biasanya harus tercantum. Jadi IT Body juga harus jadi smart buyer ya. Jadi jangan cuma untuk menuntut sebagai maklar harus gini atau penjual sendiri. Jadi IT Body sendiri juga harus jadi smart buyer setelah nonton Propstock ini bareng Kak Andi. Mas. Jadi ada insight untuk memilih properti tanpa perantara atau dengan perantara. Nah, aku mungkin ada pertanyaan lagi nih Oke. Kak Arif. Ada nggak sih situasi tertentu tuh di mana mungkin lebih baik tetap pakai jasa agen? Mungkin waktu beli misal kalau pakai agen tuh waktu beli properti yang harga sekian aja atau mendingan pakai agen tuh kalau beli rumah aja tapi kalau selain rumah nggak usah atau gimana? Kira-kira gimana? Ini prepare tanpa agen atau dengan agen nih? Mungkin pakai agen dulu nih. Kalau Iya, menggunakan pakai agen agen. itu mungkin situasinya itu yang apa waktu kita beli rumah kah atau semua properti kita pakai agen kah? Yang lebih baik itu gimana kalau dari perspektifnya Pak Arif sendiri? Kalau dari aku sendiri nggak mesti sih harus ini pakai agen, harus ini pakai agen, ini nggak perlu pakai agen. Maksudnya satu yang perlu dipikirkan yang seperti yang tak bilang tadi, punya waktu apa enggak kalau mau tanpa agen. Itu loh, kalau mau punya waktu nggak kalau misalkan nggak mau pakai agen, jadi mau jual sendiri. Punya waktu apa enggak? Ngerti hukumnya atau tidak? Kalau udah masalah hukum
bisa panjang nih urusannya. Iya. Bisa panjang nih. Gua kalau tanpa agen ngerti cara pemasarannya atau tidak, itu pertimbangan di tiga itu dulu deh. Pertimbangan dasarnya ya, kita nggak kita berbicara yang simpel-simpel aja, maksudnya gak usah yang rumit-rumit deh, kita obrolan santai kan. Jadi satu, punya waktu atau tidak. Dua, ngerti hukum jual belinya atau tidak tuh. Yang ketiga, tadi apa ya? Waktu, hukum, dan juga kan pemasaran nggak cuma sekedar posting jual udah. Nggak gitu dong, ya kan. Ada kata-kata gimana dong? Ada kata-katanya gimana dia bisa menjualnya gitu. Kayak caption penjualan tuh biasanya kan ada tuh, ada typo, bukan typografi apa ya? Deskripsi. Ada deskripsi penjualan tuh kan, kita nggak cuma sekedar bla 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 udah. Nggak gitu. Ada bahasa-bahasa yang bisa mungkin bakal menarik si calon pembeli. Itu pasti ada tuh. Sebenarnya tiga hal simpel itu dulu aja deh yang kita kita pahamin gitu loh. Oke, itu Itu kalau ini tanpa menarik banget. Soal ini jadi bahasanya tuh langsung to point ya, dari Iya. sisi buyer sama sisi perantara yang mungkin sebagai itu yang iklan-iklan. Jadi Ya, kalau Adibadi sebagai buyer, kalau nggak mau pakai perantara itu juga Adibadi itu harus pastiin kalian tuh punya waktu atau enggak. Iya. ya. Lebih efisien yang mana arah? Kalian punya waktu atau enggak? Kalau kalian punya banyak waktu nih, kayak kalau beli properti itu soalnya kan kita kan harus survei dulu. Ya. Sebelum survei itu kan kita harus scroll internet tuh, wah ini mana aja nih yang mau kita datengin. Ya. Terus baru kita ke lokasinya dulu nih Adibadi kalau sebagai buyer ya, nanti cek lokasi apa bener yang kalian lihat iklan yang dipasang perantara tuh itu tuh sesuai nggak sih yang di lapangan itu bentuknya gitu nggak sih gitu, bangunannya itu masih bagus nggak sih. Nah itu waktu yang dipakai itu loh Adibadi. Nah harus pastiin kalian punya waktu yang banyak atau enggak. Kalau nggak punya waktu yang banyak mungkin bisa pakai Iya, Betul. betul. Nah, setelah itu mungkin dari Kak Alfa ada pertanyaan lagi nggak? Soalnya tadi mungkin Arab menggebu-gebu nih Pak Iqbal. Kayaknya Ini ya. nuntut nih. Oke. Mungkin udah sih. Kalau dari aku sebagai orang awam sudah cukup mengerti nih mau pakai perantara atau enggak. Jadi tergantung dengan kondisi kita masing-masing gitu Ya, kan. betul. Efisien yang mana? Efisien yang mana? Jadi aku bisa langsung mungkin bantu tarik simpulin aja ya Kak Arif, biar Adibadi itu bisa dapat nih poinnya. Yang pertama, kalau Adibadi mau beli properti tanpa perantara, mungkin bisa pastiin tadi yang kata Kak Arif, kalian punya waktu atau enggak. Dan yang kedua yang penting adalah hukum. Pemahaman soal hukum. Jadi yang harus paham soal hukum itu nggak cuma perantara atau yang penyewanya atau penjualnya, tapi everybody sebagai buyer itu harus paham gitu. Terus yang ketiga tadi, kalau dari sisi perantara kan itu perlu mengiklan juga. Nah strateginya gimana nih biar propertinya lebih menarik, lebih interesting, itu tuh bisa dengan foto yang HD, Ya. tadi terus dengan pakai keyword-keyword yang menarik, deskripsi yang lengkap, dari keterangannya, dari luas atau akses jalan itu harus detail gitu ya Adibadi. Jadi untuk kesempatan kali ini nih topiknya itu walaupun berat tapi menarik ya, jadi sumber kita tahu gitu. Nah kalau dari Ara juga udah tahu banget dari Kak Arif itu. Mungkin kalau buat teman-teman Adibadi yang lihat podcast ini terus ada pertanyaan-pertanyaan dan belum kejawab, bisa nanti di kolom komentar ditanya-tanya lagi. Nanti mungkin dari Ara sama Papa bisa Akan bantu jelasin atau datengin narasumber lagi. betul. Jadi untuk podcast kali ini terima kasih banyak Kak Arif. Sama-sama. Terima kasih juga udah mau ngundang ke sini. Atau mungkin sedikit closing statement dari Kak Arif langsung kali ya Kak? Boleh. Closing statement. Ya, Iya, mungkin mungkin pesan Kak Arif buat teman-teman Adibadi Iya. yang mau beli rumah atau buat mau jual rumah, mungkin pesan-pesannya apa? Pertimbangan kebutuhan. Udah. Oke, Sesimpel itu. sesuaikan dengan kebutuhan, jadi harus dipertimbangkan arah. Nah, itu tadi pesan dari Kak Arif untuk pertimbangkan kebutuhan kalian dalam membeli properti, mau dari rumah, mau dari tanah, atau properti yang lainnya. Aku dan Papa pamit undur diri dan juga Kak Arif. Selamat ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ivy Property Indonesia, Building Dreams, Creating Gold.